Seorang pendekar yang sudah lama menghilang kembali ke permukaan hanya untuk membalaskan dendam atas kematian orang yang terkasihnya. Ini adalah alur cerita yang dibuat atas anak karya bangsa Indonesia yang berjudul Berandal, karya yang digarap Meta Komik. Sebelumnya salam kenal semuanya, karena ini adalah channel pemula yang baru saya buat. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi penyampaiannya, karena itu mutlak atas kekurangan saya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Cerita diawali dengan seorang pria bergaya mohak yang baru bangun tidur. Pria ini bernama Tommy. Keseharian Tommy yaitu bekerja di sebuah Alfamart dengan menjadi pelayan kasir di Alfamart tersebut. Setiap harinya berlalu dengan seperti itu. Akan tetapi suatu hari dia tidak sengaja bertemu teman sekolahnya semasa dulu. Dia adalah wanita yang bernama Yasmin. Seorang wanita yang selalu perhatian dan suka merawat luka Tommy saat dia habis berkelahi. Dan di saat itulah Tommy menaruh perasaannya pada Yasmin, walaupun Tommy tahu dia tidak bisa memiliki Yasmin. Tommy sangat senang melihat Yasmin. Yasmin yang terlihat bahagia membuat Tommy pun ikut bahagia. Dan di hari pertemuan itu, ternyata Yasmin bilang pada Tommy bahwa dirinya akan menikah dengan seseorang yang dicintainya. Tommy yang sedikit terkaget berusaha menyembunyikan perasaan sedihnya. Dia berusaha tegar demi melihat orang yang dicintainya bahagia. Yasmin lalu berkata pada Tommy, "Tommy, kau jangan lupa datang ya, dan pakailah baju yang rapi. Jangan seperti waktu sekolah dulu, oke?" Singkat cerita, Tommy pun mengiyakan keinginan Yasmin. Lalu cerita pun sampai pada hari pernikahan Yasmin, dan Tommy pun datang dengan setelan rapi, dengan gaya yang tak pernah berubah saat masa sekolahnya dulu. Tommy yang melihat Yasmin begitu bahagia di hari pernikahannya berkata dalam hatinya, "Kau terlihat bahagia, Yasmin. Walaupun aku mencintaimu, aku benar-benar merelakanmu." Akan tetapi, di saat suasana bahagia sedang menyelimuti seisi ruangan, bersamaan dengan pengantin sang pria yang akan memakaikan cincin pada pengantin sang wanita, tiba-tiba satu tombak bermotif kelabang melesat menembus kepala bagian kanan sang pengantin pria, sekaligus menembus dadanya Yasmin. Dan seketika kedua pengantin tersebut tewas di tempat. Tommy yang melihat orang yang dicintainya tewas di depan matanya bersamaan dengan menggelindingnya cincin simbol kebahagiaan Yasmin, sungguh terkejut dan tak bisa berkata sepatah kata pun atas apa yang sudah terjadi di tempat itu. Sementara orang-orang yang melihat kejadian tersebut mulai berteriak dan berlarian keluar. Sementara Tommy pun masih belum bergerak sedikit pun. Tommy yang belum mengerti atas kejadian yang menimpa orang terkasihnya berusaha ikut sadar. Singkat cerita, Tommy pun ikut mengantar Yasmin ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bersama keluarga yang sangat bersedih atas meninggalnya Yasmin dengan cara yang tragis. Setelah satu persatu orang mulai pergi untuk pulang, Tommy masih berdiri di sana dan masih tidak percaya atas apa yang sudah terjadi pada Yasmin. Lama dia berdiri di depan makam Yasmin, sampai-sampai hujan pun ikut turun menyertai kepergian Yasmin. Lalu Tommy pun pamit untuk pulang. Akan tetapi Tommy berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencari siapa yang sudah membunuh Yasmin dan membalaskan dendam kematian Yasmin. Tommy yang sudah berada di kamar lusuhnya menatap dinding dan dengan amarah yang sudah tak terbendung lagi, bam! Satu pukulan keras membuat tembok di depannya retak. Dengan perasaan sedih dan marah, Tommy mengamuk sejadi-jadinya di kamar tersebut sambil berkata, "Bangsat, akan ku cari kau sialan." Di balik ingatan atas Yasmin yang terus terbayang di pikiran Tommy, amarahnya pun terus memuncak.
Pukulan demi pukulan dia lancarkan pada area di sekitar tembok. Tembok-tembok yang terus terkena pukulan Tommy hancur sedikit demi sedikit, sampai akhirnya Tommy pun kelelahan dengan kondisi kamar yang sudah hancur. Lalu dia menatap tembok yang sudah hancur tersebut yang memperlihatkan sebuah peti kecil di tembok tersebut. Dengan tatapan mata yang sangat murka, Tommy pun mengambil peti tersebut. Lalu cerita berpindah pada dua orang polisi yang sedang bertugas, dan salah satu polisi di sana bercerita pada rekannya mengenai para pendekar. Di masa itu padepokan-padepokan bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang terhebat, dan di antara mereka lahirlah pendekar terkuat yang bernama Kolo Cokro yang berasal dari padepokan Jagannatha. Di masa itu, barang siapa yang menguasai dunia persilatan, dialah yang menguasai seluruh kota. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu, seorang pendekar berandal tanpa padepokan menantang padepokan Kolo Cokro. Di mana alasannya dia menantang Kolo Cokro karena dia ingin keluar dari dunia persilatan dan melanjutkan hidupnya dengan normal. Namun hukum mutlak dunia persilatan tak mengizinkannya, karena barang siapa yang sudah masuk dalam dunia gelap persilatan tidak boleh kembali ke permukaan. Dan Kolo Cokro yang merupakan orang terkuat dunia persilatan sekaligus orang yang menjadi hukum itu sendiri tidak mengabulkan keinginan sang berandal. Silmi, kau tahu kan peristiwa kota hantu? Ya, kalau nggak salah sekelompok preman melakukan pembantaian massal dan mereka membunuh diri mereka sendiri karena efek obat-obatan terlarang. Silmi, kau tahu, laporan itu adalah laporan palsu karena aku yang membuat laporan itu. Saat itu aku juga tidak tahu kenapa aku disuruh membuat laporan palsu tersebut. Tapi yang pasti, seseorang ingin menutupi kebenarannya agar tidak tersebar ke publik. Dan apa kau tahu, sebenarnya pelaku pembantaian tersebut masih belum ditemukan sampai saat ini. Serta mayat-mayat di lokasi pembantaian terbunuh dalam keadaan kepala terbalik. Terus, apa hubungannya pembantaian kota hantu sama cerita pendekar? Tanya Silmi pada rekannya itu. Akan tetapi sang pak polisi tak menjawabnya. Lalu cerita pun berpindah kembali pada Tommy yang sudah membawa peti kecil di tangannya. Dengan motor kingnya, Tommy tancap gas pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Tommy pergi ke sebuah toko buku. Dengan tatapan kosongnya, Tommy mulai melangkah masuk ke toko tersebut. Ada yang bisa saya bantu, ucap bapak penjaga toko buku. Tanpa basa-basi, Tommy langsung menaruh peti itu dan berkata, "Aku sedang mencari seseorang." Lalu Tommy membuka peti itu yang berisi sebuah keris kecil di dalamnya. Keris itu adalah simbol orang terkuat dunia persilatan yang dulu dimiliki Kolo Cokro. "Aku membawa sesuatu, apa bapak bisa membantuku?" ucap Tommy. "Maaf nak, ini itu toko buku, bukan tempat untuk penitipan barang antik," jawab bapak tersebut. Lalu bapak tersebut yang sudah melihat keris tersebut berkata, "Maaf sebelumnya kalau saya lancang, tapi dari mana Anda mendapatkan keris itu dan kenapa keris itu ada di tangan Anda?" Seolah-olah bapak tersebut tahu mengenai keris itu. Dengan pisau di tangannya, seolah-olah dia ingin membunuh Tommy. Akan tetapi cerita berpindah kembali pada dua orang polisi yang sedang bertugas, yang masih melanjutkan ceritanya tadi. Pak polisi bilang pada Silmi bahwa pada malam itu pertarungan antara pendekar berandal tanpa padepokan melawan padepokan Jagannatha yang dipimpin Kolo Cokro pecah. Dan sang berandal berhasil membantai padepokan Kolo Cokro, termasuk pendekar terkuat Kolo Cokro yang kehilangan kepalanya.
Lalu setelah pembantaian kota hantu, sang berandal hilang tanpa jejak. Dan ternyata kedua orang polisi tersebut juga datang ke tempat toko buku tempat Tommy berada. Akan tetapi alangkah terkagetnya mereka karena sang penjaga toko sudah tewas di tempat dengan kepala terbalik berikut keris yang menancap di kepalanya. Sementara Tommy sudah pergi dari tempat tersebut. Beralih ke cerita Tommy yang tak menemukan jawaban di toko tadi pun pergi. Dia pergi ke sebuah rumah makan tempat para pendekar berkumpul. Tanpa bicara, Tommy langsung memelintir kepala seseorang yang menghalanginya dan berhasil menumbangkannya. Para pendekar yang belum tahu situasinya masih terlihat diam tak berbicara. Lalu dengan tegas Tommy bertanya, "Di mana pendekar pemilik tombak ini? Katakan padaku." Lalu seseorang berkata, "Hei jagoan, apa kau tidak pernah diajari sopan santun? Lepas sepatumu," ucap satu pendekar dengan pisau di tangannya. Dengan menggerak-gerakkan pisaunya di depan Tommy, dia lanjut berkata, "Apa kau tuli ya bocah?" Akan tetapi tanpa basa-basi, Tommy langsung menghantamnya dengan satu tangannya, sekaligus menancapkan potongan tombak di kepala pendekar yang menantangnya itu. Satu pendekar kembali tumbang. Lalu dengan nada dingin Tommy kembali bertanya, "Kukatakan sekali lagi, di mana pendekar pemilik tombak ini?" Akan tetapi para pendekar tersebut tak menjawabnya. Malah seluruh pendekar di sana memasang kuda-kuda bertarung pada Tommy. Belum selesai berbicara, Tommy sudah melancarkan satu pukulannya yang membuat pendekar tersebut terlempar. Dan pertarungan pun dimulai. Satu pendekar kembali menyerang Tommy dengan satu pedangnya. Akan tetapi Tommy berhasil menghindar dan memelintir tangannya. Satu orang kembali menyerang Tommy dengan karambitnya. Tapi sebelumnya Tommy menumbangkan orang yang berada dalam genggamannya dengan memelintir kepalanya dan mengambil pedang di tangannya, sekaligus menebas orang dengan senjata karambit dengan pedangnya. 5 orang pendekar sudah berhasil Tommy tumbangkan. Akan tetapi masih banyak para pendekar yang siap menyerangnya. Singkat cerita, pertarungan berdarah pun terjadi. Akan tetapi Tommy yang bukan pendekar biasa bisa menghadapi dan membantai mereka semua tanpa kesulitan. Dan satu orang pendekar yang berada di belakang hanya bisa melongo melihat pembantaian sepihak itu. "Kenapa ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya orang ini?" ucap orang tersebut. "Aku hafal semua pendekar yang terdaftar, tapi aku tidak pernah melihat orang ini. Dan daripada disebut pendekar, orang ini bertarung terlihat seperti binatang buas." Karena saking tidak kuatnya melihat pembantaian di depannya, orang tersebut sampai muntah. "Sialan, siapa orang gila ini? Dan kenapa dia melakukan ini?" Dengan tatapan tajamnya, Tommy yang seperti binatang buas membuat pendekar tersebut gemetar ketakutan. Saat melihat tatapan Tommy, 2 hal yang ada di pikiran pendekar tersebut, yaitu melawan atau lari. Akan tetapi dia juga sadar kalaupun lari itu hanya berarti mati untuknya. "Sialan, dia mendekat. Aku harus lari. Tapi kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" ucap pendekar tersebut yang begitu ketakutan. Bahkan berteriak minta tolong tak mampu dia ucapkan. "Kenapa begini? Aku pikir di saat berakhirnya era Kolocokro, aku pikir ini giliranku menjadi pendekar." Pendekar tersebut pun hanya bisa menangis meratapi akan seperti apa nasibnya. Akan tetapi Tommy tak menghiraukannya karena pendekar tersebut tak menyerang Tommy. Dan ternyata diamnya Tommy karena dia kedatangan seorang pendekar berbadan besar dan kedua pendekar yang bersamanya yang langsung membenamkan kepala pendekar yang tak berani melawan Tommy. Dan akhirnya
Tommy pun berhadapan langsung dengan pendekar berbadan besar tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.